Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar pemirsa Simpang 5 TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Imsyak bisa menyapa Anda dalam program Dialog Interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai tantangan dan harapan DPRD Kota Semarang 2024 sampai dengan 2029. Yang mana kita tahu bahwa tidak lama lagi, tepatnya ada di tanggal 14 Agustus 2024 nanti, anggota DPRD Kota Semarang dari hasil pemilu tahun 2024 bakal dilantik. Dan seperti yang kita ketahui, berdasarkan hasil pemilu 2024 lalu, terjadi banyak sekali perubahan terhadap komposisi dari anggota DPRD Kota Semarang. Ada partai yang mengalami penurunan untuk jumlah kursinya, tapi ada juga yang sebaliknya, ada yang mendapatkan tambahan. Namun ada juga yang berhasil mempertahankan perolehan kursi di parlemen tingkat Kota Semarang. Ini berbeda kalau kita lihat dengan periode-periode sebelumnya. Untuk periode 2024 sampai dengan 2029 nanti, sepertinya tidak ada lagi kekuatan politik yang dominan atau powerful. Kalau dulu kita melihat bahwa fraksi PDIP ini merajai dengan perolehan 19 kursi, kali ini jumlah kursinya berkurang jadi 14. Memang masih yang terbanyak, namun kekuatannya tidak segarang dulu. Fraksi lain seperti Gerindra, kalau kita lihat ini juga dengan 7 kursi, Demokrat dan PKS juga tidak bisa dipandang remeh. Dengan kekuatan kumulatif dari kursi tersebut ada 19, tentu bisa mewarnai setiap keputusan bagi Dewan. Yang sementara itu belum lagi fraksi untuk yang lain ya, ini cukup besar seperti PSI, PKB sampai dengan Golkar. Kemudian pemilik kursi lain seperti P3, PAN dan juga Nasdem yang masing-masing hanya satu, ini juga perlu diperhatikan. Apalagi dari partai tersebut yang terpilih merupakan kader senior yang sangat berpengalaman di jagat perpolitikan Kota Semarang. Kalau kita melihat dari komposisi ini, tentu banyak harapan yang disematkan kepada DPRD Kota Semarang untuk periode ke depan. Dan ada juga tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga legislatif ini dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Nah, untuk itu mengetahui secara persis DPRD Kota Semarang, hari ini kita mengadakan dialog interaktif dengan tema menciptakan pemilu yang jujur dan adil demi demokrasi yang berkualitas. Tentu menjadi tema tantangan dan juga harapan bagi DPRD Kota Semarang di tahun 2024-2029 nanti. Sudah hadir bersama dengan kami yang akan membahas mengenai tantangan dan harapan DPRD Kota Semarang 2024-2029. Ada 3 narasumber saat ini bersama dengan kita, yaitu ada Bapak Wahyu Winarto. Bapak Wahyu Winarto selaku Wakil Ketua DPRD Kota Semarang atau yang akrab kita sapa dengan panggilan Pak Lilu. Apa kabar Pak Lilu? Alhamdulillah baik Mas. Sehat-sehat ya Pak Lilu ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Kegiatannya banyak banget Pak Lilu. Ya lumayan. Lumayan, tapi hari ini bisa menyapa kita pemirsa dan juga pendengar di Kota Semarang dan juga dimanapun Anda berada. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi bersama dengan Pak Lilu. Kemudian juga narasumber kita yang kedua ada Bapak Junaidi, Muhammad Junaidi, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Apa kabar Pak Junaidi? Kabar sehat. Sehat-sehat selalu ya Pak ya? Apalagi ketemu Pak Lilu ini. Wah, sehat terus ya kalau ketemu Pak Lilu ya. Apalagi tadi pagi udah olahraga ya kan? Oh iya betul. Dari sekarang langsung turun ke Kota Semarang, iya, luar biasa. Dan juga masih ada satu lagi di antara bapak-bapak yang kece, ini juga ada ibu yang cantik menyapa kita, Ibu Dwi Hastuti, Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekda Kota Semarang. Pagi hari ini mewakili Bapak Muhammad Kadik selaku PLH Sekda Kota Semarang. Apa kabar Ibu?
Alhamdulillah Mas. Imsyak baik ya. Iya. Baik. Alhamdulillah bisa menyapa kita semuanya. Nah, kalau kita berbincang mengenai tantangan dan juga harapan DPRD Kota Semarang di tahun 2024-2029 ini rasa-rasanya kita akan ada warna yang baru, warna yang segar, meskipun kita tahu bahwa tantangan ke depan ini juga semakin beragam begitu ya. Pak Lilu bagaimana melihat fenomena ini Pak Lilu? Ya, mungkin sebetulnya kalau di politik itu hal yang biasa ya. Artinya politik itu kan dinamis. Kita pernah mengalami dulu Demokrat di Kota Semarang, kita juga pernah menjadi pemenang 16 kursi, dan periode berikutnya kita kena badai tsunami, jadi 16 jadi 6 sampai sekarang gitu. Jadi saya kira ini hal yang wajar di politik. Tentunya kita yang sebagai kader politik tentunya ini juga menjadi pengalaman kita untuk bisa lebih memperbaiki diri dan juga bisa lebih turun ke masyarakat supaya apa yang terjadi kemarin tidak terjadi lagi. Oke. Ada beberapa catatan yang menjadi evaluasi untuk perbaikan nanti ke depan bagaimana. Begitu ya Pak. Kalau dari Pak Junaidi bagaimana Pak? Ya, jadi kalau kita lihat prospek lembaga legislatif pada tahun yang akan datang ini tentunya tidak kemudian bisa melepaskan periode sebelumnya. Betul. Saya katakan periode sebelumnya itu lembaga legislatifnya Kota Semarang itu luar biasa. Ada satu catatan penting bahwa banyak regulasi yang kemudian dibuat itu dalam sisi pengawasan juga kemudian luar biasa sekali, dan sisi anggaran juga bisa kita katakan luar biasa sekali dalam mengakomodir kepentingan daripada masyarakat. Ini tidak terlepas daripada bagaimana komposisi yang ada di dalam lembaga legislatif sebelumnya. Kemudian kalau kita berbicara lembaga legislatif saat ini ada hal yang menarik. Basis utama daripada partai politik itu adalah ideologi. Ketika yang tadi disampaikan sebaran jumlah partai politik itu kemudian agak berimbang seperti itu tarikan-tarikan untuk kemudian berkompetisi bagaimana ideologi partai politik itu lebih ditonjolkan dalam rangka memajukan kepentingan masyarakat, saya pikir akan lebih kuat lagi. Jadi kalau kemudian melihat daripada proses dinamika yang ada, saya sependapat apa yang disampaikan Pak Lilu. Ya, konsep yang ada nanti akan memperbaiki ke depannya, dan perbaikan yang ada itu dilihat daripada struktur. Bagaimana partai politik yang kemudian keterwakilan itu kemudian telah menjadi. Nanti kita bisa lihat indikatornya. Tahun yang pertama ini adalah yang menarik, yaitu pilkada. Pilkada ini akan menjadi satu kontestasi untuk menunjukkan bahwa ideologi partai itu akan dipertaruhkan di situ, dan kepentingan rakyat akan ditunjukkan. Dan saya katakan kemudian kalau periode kemarin lembaga legislatifnya bagus, saya katakan ke depannya mungkin akan lebih bagus. Ini akan lebih mempertajam lagi ya. Iya, saya pikir itu. Semakin ke depan semakin dipertajam, dan juga masyarakat pun juga akan melihat bagaimana dan bentuk seperti itu. Saya katakan dari variasi model struktur yang terjadi sekarang itu tidak ditemukan di daerah-daerah lain. Hanya ada di Kota Semarang. Hanya ada di Kota Semarang. Berarti kita patut berbangga hati bahwa kita mendapatkan pendidikan demokrasi ini secara langsung begitu ya Pak ya. Dan juga dengan fenomena yang ada, justru ini memberikan bekal dan juga membuat masyarakat Kota Semarang pun juga semakin melek akan politik untuk demokrasi itu. Nah, kalau dari Ibu Dwi Hastuti, bagaimana melihat ini Bu? Terima kasih Mas. Jadi yang sudah disampaikan dari dua narasumber, dengan adanya pendidikan politik yang baik selama ini di Kota Semarang, harapan kami juga aspirasi masyarakat itu tetap bisa terwadahi lah oleh bapak-bapak yang di Dewan, sehingga bisa membawa untuk Semarang yang semakin hebat. Oke, baik. Nah, kembali lagi ke Pak Lilu. Dalam perjalanan waktu ya, ini bagaimana Pak Lilu, DPRD Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan juga fungsinya, apakah sudah sesuai dengan harapan keinginan publik atau yang ada di lapangan itu seperti apa, dan juga masukan-masukan dari masyarakat dalam mengakomodir masukan-masukan itu juga seperti apa Pak? Iya, mungkin bicara di Dewan, khususnya di Kota Semarang,
memang kita itu kan beda warna. Iya. Ya kan, beda warna, beda kepentingan kan gitu. Apalagi beda ideologi. Jadi disampaikan Pak Junaidi. Tapi kalau kita bicara Kota Semarang, sebetulnya kalau apalagi dalam pelayanan masyarakat ya, itu kita satu, Mas. Jadi nggak ada terus kepentingan sendiri-sendiri enggak. Jadi itu yang terjadi di Kota Semarang. Bahkan saya melihat kalau bicara kepentingan masyarakat, pelayanan masyarakat, kebutuhan masyarakat itu kita di kota satu. Saya 5 tahun di Dewan, hampir tidak ada gesekan kalau bicara tentang kepentingan masyarakat itu, khususnya dalam pembahasan anggaran. Memang mungkin praktek di lapangan lah masing-masing partai itu beda, tapi kalau sudah bicara di pemerintah tentunya kita sama-sama. Oke, semuanya akan diakomodir sesuai dengan porsi dan juga di lapangan kebutuhannya seperti apa begitu ya Pak ya. Ini yang harus digarisbawahi pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Jadi apapun itu yang menjadi aspirasi Anda, apapun itu yang menjadi masukan Anda untuk kota kita tercinta, Kota Semarang agar semakin hebat, bukan hanya ditampung saja, tapi benar-benar memang dibahas dan juga ada kebijakan-kebijakan yang turun langsung ke lapangan dan juga sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Soal di lapangan kok ada perbedaan? Nah, ini juga menjadi tugas kita bersama sebagai civil society, pemegang kekuasaan tertinggi untuk bisa speak up lagi, untuk bisa menyampaikan kok kenyataannya berbeda dengan apa yang diharapkan dan juga mungkin dengan apa yang sudah disampaikan. Kita akan lanjut lagi perbincangan nanti di tantangan dan harapan DPRD Kota Semarang 2024-2029 dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Topik kita hari ini adalah tantangan dan harapan DPRD Kota Semarang 2024-2029. Pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa berpartisipasi dalam perbincangan kami, di mana hari ini kami menghadirkan Bapak Wahyu Winarto, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, kemudian juga ada Bapak M. Junaidi, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang, serta Ibu Dwi Hastuti, Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekda Kota Semarang. Tadi di segmen sebelumnya Pak Lilu sudah menyampaikan bahwa aspirasi yang masuk ke legislatif ini bukan hanya sekedar masukan saja, tapi juga akan dibahas dan juga ini akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, kalau Pak Junaidi melihat sekarang ini, kalau tadi Pak Junaidi juga sudah menyampaikan bahwa masyarakat Kota Semarang ini disuguhkan untuk politik memang benar-benar sangat beragam begitu ya. Dan juga ini bisa menjadi ajang untuk kita belajar dengan lebih leluasa lagi. Nah, kalau melihat dari fenomena yang ada, melihat peta politik di DPRD Kota Semarang yang saat ini banyak berubah kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya begitu Pak. Apakah akan ada perubahan mendasar dalam setiap keputusan Dewan nantinya? Iya, saya pikir yang pertama tentunya cara berpikir menjaga demokrasi itu yang kemudian perlu tetap harus dijalankan. Karena tadi ya contohnya yang disampaikan Pak Lilo, yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi bahwa di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak ada kita melihat gesekan-gesekan yang ada di luar. Kalau kemudian perdebatan diselesaikan dalam forum sidang, itu kemudian hal yang kemudian menarik kita temukan. Dan esensi yang ada seperti itu tentunya menjadi penting untuk terus dilanjutkan. Itu tentu yang pertama. Jadi etika berdemokrasi itu ada. Yang kedua, kalau kita melihat dalam prospek ya ke depannya seperti apa lembaga legislatif. Kalau kita lihat representasi yang kemudian dimunculkan oleh masyarakat dengan jumlah partai yang berbeda-beda demikian, ini artinya masyarakat Kota Semarang itu melihat bahwa fungsi partai ini berfungsi seperti itu. Jadi kalau saya mengibaratkan partai di Kota Semarang itu hanya ada satu partai yang cenderung dominan seperti itu. Saya pikir kemudian demokrasinya agak kemudian teruji di situ. Tapi kalau kemudian bervariasi, justru ini yang bagus.
akan jadi bagus dinamika yang ada karena kemudian pilihan-pilihan itu ada. Jadi masyarakat itu kalau kemudian saya kira kemudian kalau tiba-tiba saya pada wilayah dapil contohnya daerah pemilihan atau kecamatan contohnya Pedurungan gitu. Saya milih dewan seperti ini. Kemudian saya pindah aja dewan seperti ini. Akhirnya pilihan-pilihan itu kemudian menjadi banyak dan kemudian variasi kebijakan itu akan menjadi satu hal yang berbeda. Jadi saya membayangkan ke depannya ini lebih menarik seperti itu apalagi kalau kemudian tanpa Dewan Keterwakilan seperti itu di Kota Semarang, saya pikir pemerintahan nggak akan bisa jalan. Karena monitoring evaluasi itu ada pada Dewan Keterwakilan. Apalagi kalau kemudian kita katakan postur anggaran Kota Semarang itu kan lebih besar dibandingkan kota-kota yang lain. Peningkatannya juga cukup sangat dominan. Kalau tidak diimbangi dengan penguasaan yang bagus, saya pikir nggak bisa berjalan pemerintahan. Akan terjadi absolute power seperti itu. Maka fungsi lembaga legislatif ke depannya itu adalah menitikkan tekankan pada fungsi yang telah kemudian ada sebelumnya, karakter yang sebelumnya itu ada, itu kemudian terus dilanjutkan sehingga kemudian kita memfungsikan lembaga legislatif yang sifatnya paripurna. Saya pikir itu kurang lebih. Ini yang memang menjadi bisa dikatakan Semarang cukup seksi untuk kita melihat dinamika politik yang ada di wilayah Jawa Tengah begitu ya Pak ya? Karena saya katakan seperti ini ya, anggaran yang besar dan semakin meningkat pendapatan asli daerahnya Kota Semarang itu nggak bisa kemudian hanya eksekutif saja yang bergerak. Kalau tidak ada pengawasan legislatif ini anggarannya mau naikin enggak seperti itu tahun ini. Tahun depan gimana targetmu? Itu kalau nggak ada lembaga legislatif tidak mungkin. Maka ketika ada kenaikan kemudian pajak pendapatan asli daerah, penyerapan aspirasi masyarakat, saya katakan leading sektor yang paling penting itu lembaga legislatif. Kalau ini dilanjutkan saya pikir pembangunan Kota Semarang ya akan kemudian semakin meningkat. Itu pasti kemudian bisa dijalankan. Apalagi dewannya kayak Pak Lilo ini. Yang tidak segan-segan langsung mendengarkan secara langsung ke masyarakat begitu ya. Tadi beliau ngomong segera selesai mau ke aspirasi masyarakat ya. Nah itu dia, kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin ya pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Karena memang kalau kita melihat bukan hanya dari masyarakat saja tapi juga kita bisa melihat beberapa pihak gitu ya untuk kerjasama, semuanya sama dengan tujuan yang sama untuk membangun Kota Semarang ini menjadi kota yang memang benar-benar terpandang dan juga ini Kota Semarang patut untuk diperhitungkan di kancah nasional. Nah kalau melihat dari kerjasama bagaimana Bu Dwi? Kerjasama selama ini dari legislatif kemudian juga sinergi yang sudah terjalin ataupun yang nantinya akan seperti apa? Jadi begini Mas, yang selama ini memang Pemda dengan Dewan itu kan merupakan mitra kerja ya. Jadi sudah terjalin sinergitas yang dan hubungan yang sangat harmonis ya Pak Lilo ya. Jadi memang tidak hanya di unsur pimpinan tapi juga di Forkompinda juga di luar. Baik yang ke dalam, baik secara formal maupun informal. Jadi kami khususnya dari eksekutif dan legislatif selalu menjaga hubungan keharmonisan itu. Gitu. Jadi sudah cukup efektif ya Bu ya, dan juga sudah cukup efisien. Baik, seharmonis apa sih Pak Lilo? Kalau Bu Dewi kan mengatakan bahwa ini hubungannya memang sudah sangat-sangat harmonis begitu ya. Sedekat apa, seharmonis apa ketika masyarakat atau juga pihak-pihak terkait ini menyampaikan tuh langsung ada respon dengan cepat tanggapnya. Iya, ya itu kita bisa melihat lah apa yang disampaikan program-program pemerintah yang disampaikan ke kita dan di masyarakat tentunya kan diterima dengan baik kan gitu. Itu yang menurut saya indikasi yang bisa kita lihat ya. Memang kalau bicara tadi di Dewan kepentingan banyak lah gitu. Kepentingan saya kira semua partai punya kepentingan masing-masing. Tapi sekali lagi kalau kita bicara untuk kepentingan masyarakat tentunya kan semua partai juga sama kan gitu. Sama. Jadi mungkin caranya di lapangan yang mungkin beda, tapi kalau kita bicara masyarakat dan apa yang dikatakan tadi seharmonis apa, kita sangat harmonis kok. Artinya setiap kegiatan atau kita dalam pembahasan di paripurna kita selalu mendengarkan dari pemerintah Kota Semarang, juga kita juga mengadakan tinjauan lapangan juga apakah betul disampaikan ini program yang disampaikan ini kita yang diajukan pemerintah itu memang betul-betul untuk masyarakat. Kita selalu juga
tinjau lapangan. Jadi baik sebelum maupun sesudah. Jadi kita selalu tinjau lapangan. Jadi akan terukur begitu ya Pak ya. Betul, Sebelum ya. persiapannya seperti apa, kemudian sesudah pun akan ada evaluasi-evaluasi seperti apa agar nanti ada catatan untuk ke depan lebih baik lagi. Pak Junaidi selaku akademisi dan juga mewakili dari kalangan masyarakat begitu ya Pak ya. Apakah benar yang disampaikan oleh Bu Dwi dan juga Pak Lilu nih Pak? Sudah seharmonis apa masyarakat melihat ini? Jadi gini, untuk lihat indikator pemerintahan daerah itu terdiri dari lembaga legislatif, DPR sama kemudian kepala daerah itu berjalan harmonis, itu tidak kemudian kita lihat makan-makan pagi bareng, kopi bareng terus kopi gitu ya, bareng terus. di-upload gitu. Itu malah rakyatnya curiga itu malah gitu ya Pak Lilo ya. Ya Bu Dwi ya. Jadi kalau kemudian seperti itu kita lihat indikatornya saja. Oke. Jadi orang Jawa itu bilang, kalau orang tua Jawa bilang itu, kalau uripmu pengen tentrem keluargamu, berarti kemudian rukunono seperti itu. Nek rukunono kemudian kamu dapat rezeki lancar, uripnya tenang dan lain sebagainya. Kita lihat indikatornya pada pendapatan daerah. Orang masuk di kota Semarang, milih ya contohnya ya. Saya kan kebetulan orang Pati ya. Oke. Milih jadi orang Semarang itu karena orang Semarang itu nyaman seperti itu. Ya terlepas daerah Tapi lain udah kan. Semarang Pak? Eh? Udah Semarang? Oh sudah Semarang, sudah saya urus. Sampai seseksi itu ya, kota Semarang sehingga melirik Bapak untuk masuk ke kota Semarang. Jadi artinya kalau kemudian kita memilih ya, kita nggak tentram seperti itu, nggak mungkin orang-orang itu pada pindah ke Semarang. Jadi ibaratkan kalau kemudian kita dari arah Demak seperti itu, pagi orang itu mencari rezeki itu luar biasa sekali itu. Sepeda motor kayak laron seperti itu di kota Semarang. Pulangnya juga seperti itu, kayak pasukan apa seperti itu ya. Jadi artinya indikator itu menjadi ukuran. Jadi hal yang realistis itu kita lihat bukan pada faktor terjadinya suatu diplomasi, tapi lihat bukti nyata, pendapatan asli daerah, regulasi yang dibuat. Saya katakan ya, kalau kemudian dewan yang sekarang ya, di antaranya pimpinannya Pak Lilu itu ya, dengan regulasi yang dibuat sekarang, itu menandakan bahwa responsivitas terhadap masalah-masalah publik itu ada. Karena kebijakan negara hukum harus didasarkan pada aturan main. Kalau aturan mainnya tidak ada, lah mau cari pakai apa seperti itu? Mau pakai aturan apa? Pakai aturan apa? Pakai aturan otoriter seperti itu kan tidak mungkin. Hari gini? Iya hari gini gitu. Gitu kan. Artinya pasti dasarnya pakai kebijakan aturan, dan regulasi itu banyak kemudian diciptakan di Kota Semarang berbasis pada kepentingan masyarakat. Sisi lainnya tadi yang saya sampaikan, pendapatan asli daerahnya, meningkat, ketentraman masyarakatnya, hak untuk hidupnya, penanganan stunting yang kemudian kita lihat kemarin dan lain-lain sebagainya. Saya pikir ini kerja nyata bagi lembaga legislatif dan tentunya juga eksekutif, dan ini kemudian saya pikir untuk dilanjutkan. Jadi tantangan ke depannya tentunya makin berat, tapi porsi untuk kemudian membuat desain kebijakan yang sesuai dengan aspiratif dan kepentingan masyarakat dan kemudian bikin tenang masyarakat, itu jadi prioritas utama. Ini yang memang menjadi fakta yang ada di lapangan dan juga curahan hati dari Pak Junaidi ya. Kan kita kan butuh testimoni yang benar-benar real begitu ya Pak ya, sehingga melirik orang-orang di sekeliling ini bukan hanya kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Semarang ini diprioritaskan hanya untuk masyarakat yang berKTP Semarang saja, tapi juga orang-orang penyangga yang ada di sekeliling Kota Semarang ini juga turut merasakan ya. Apalagi yang pasukan kalau pagi sama sore itu. Jadi termasuk ya, kalau matahari terbit itu kan dari arah seperti itu ya, ikuti beliau semua itu. Jadi artinya kalau kemudian saya lihat ke depannya ini perlu kemudian terus dikuatkan. Tapi kemudian kalau kita katakan masih ada kekurangan, mana ada pemerintahan yang kemudian sempurna. Kesempurnaan itu kan milik Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Makanya kita harus bersama berkolaborasi untuk menyempurnakan ya kan. Hari ini kita buktikan seperti itu ya. Oke lah, agar bisa lebih berkolaborasi lagi, makanya saya juga mengajak Anda, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, Anda bisa menyampaikan catatan, dan juga ini bukan hanya sekedar catatan saja yang akan menjadi pepesan kosong, tapi ini juga nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan program dan juga prioritas yang ada. Tantangan dan harapan DPRD Kota Semarang 2024-2029 dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang segera kembali. Perbincangan kita dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang, tantangan dan harapan DPRD Kota Semarang 2024-2029. Ini menjadi semakin hangat dan tentu ini bukan hanya sekedar perbincangan saja pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Ini akan menjadi salah satu tolak dan juga tolak ukur bagaimana nanti
Kota Semarang itu akan ada program yang seperti apa dan juga bisa dirasakan oleh masyarakatnya secara langsung. Kalau tadi Pak Lilu menyampaikan apapun yang menjadi aspirasi Anda ini juga akan dibahas, bukan hanya sekedar ini masuk terus setelah itu ditumpuk selesai begitu saja. Meskipun juga tidak semuanya itu harus disampaikan bagaimana update perkembangannya yang ada di lapangan. Kalau disampaikan semuanya nanti listnya ada banyak ya Pak Lilu ya. Nah ini mekanismenya akan seperti apa Pak Lilu kalau kita melihat begitu dan juga peran DPRD Kota Semarang dalam setiap proses pengambilan keputusan pemerintah sehingga bisa sesuai dengan harapan rakyat. Tadi kan menyerap aspirasi dari masyarakat kemudian akan diolah. Nah prosesnya mekanismenya akan seperti apa? Iya, kita kan di Dewan ini kan selain FGD yang kita lakukan tunjukan lapangan terus reses itu kan salah satu kita ketemu masyarakat mendengarkan aspirasi dari bawah kan yang harus kita sampaikan nanti ke pembahasan yang terjadi di Dewan dengan pemerintah. Itu salah satunya. Jadi dengan turun seperti itu kita tahu persis apa yang bisa kita lakukan di pemerintah dan juga mendengarkan aspirasi dari bawah. Apa sih kebutuhan masyarakat yang sebenarnya dari tingkat kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat itu yang kita ambil dan itu kita akan sampaikan ke pemerintah supaya itu didorong bahwa ini aspirasi di masyarakat yang di tingkat bawah supaya ini ditingkatkan lagi karena mungkin sudah ada ditingkatkan lagi dalam peningkatan pelayanan tentunya pemerintah Kota Semarang kan juga memerlukan tambahan anggaran mungkin. Nah, itu kita juga akan support gitu, selama itu memang dilakukan dengan betul gitu. Tentunya indikasi betul dilakukan kita akan turun ke lapangan baik awal atau sesudah dilakukan. Saya kira itu. Oke, jadi memang ada monitoring dari awal sampai dengan selesai, ada evaluasi dan tidak hanya sekedar ambil aspirasi, dijalankan, tinggal begitu aja. Baik, Bu Dwi bagaimana dari eksekutif melihat ini Bu? Ya, memang benar apa yang disampaikan Pak Lilu, kami merasakan sendiri jadi sesuai dengan fungsi dari DPRD, di mana di situ sebagai lembaga legislatif pembuat peraturan, kemudian anggaran dan juga pengawasan. Jadi kami sangat disupport terutama untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semuanya teraspirasi itu disampaikan melalui Bapak Ibu di Dewan. Itu kami juga disupport sungguh-sungguh terkait dengan anggaran dan untuk pelaksanaannya pun juga tetap dimonitor. Seperti yang saya juga pernah mengalami sendiri terkait dengan seperti DBH-CHT seperti itu kan juga dari bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan itu juga tetap mensupport melihat bagaimana pelaksanaan anggaran itu dikelola oleh pemerintah. Oke, Gitu, Pak. berarti langkah-langkah yang diambil dari eksekutif khususnya dalam upaya meningkatkan tugas pokok dan juga fungsi Dewan ini sudah berlangsung dengan baik begitu ya Bu ya? Iya, dan ini juga kemarin tiap akhir tahun kan kami juga sebagai fungsi dari Dewan itu meminta laporan pertanggungjawaban ya Pak. Pertanggungjawaban itu kemarin juga pada bulan Maret itu Ibu Wali Kota sudah menyampaikan terkait dengan visi misi Kota Semarang sesuai dengan RPJM 2021-2026 itu apa yang sudah dicapai dan memang ada beberapa yang masih menjadi PR dan itu hanya sedikit ya Pak, dan Ibu Wali Kota kemarin juga menyampaikan capaian-capaian prestasi apa yang sudah diperoleh oleh Kota Semarang dan itu tidak lepas support juga dari
Dewan. Iya, Gitu. tentu yang prestasi-prestasi yang ada diraih oleh Kota Semarang, masyarakat juga semakin melek bahwa potensi-potensi yang ada dimaksimalkan sedemikian rupa. Tapi sekali lagi tadi Bu Dwi juga menyampaikan masih ada catatan. Ini yang menjadi PR. Nah, kira-kira apa Bu yang menjadi PR itu sehingga masyarakat Kota Semarang juga ingin mengetahui nanti akan seperti apa diuraikannya untuk PR-PR ini? Ya, seperti penanganan masalah banjir itu kan tidak serta-merta langsung bisa tertangani secara spontan gitu kan. Nah, mungkin itu perlu penanganan yang lebih intens lagi. Itu mungkin perlu pembahasan yang lebih lama lagi gitu. Tapi dalam arti untuk penanganan banjir kan tidak bisa langsung gitu, Pak. Mungkin seperti itu. Pak Junaidi, kalau menurut Pak Junaidi sampai sejauh mana ini pengaruh kebijakan dari fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik terhadap keputusan-keputusan yang diambil untuk masyarakat Kota Semarang? Ya, jadi gini, saya memberikan satu bentuk penciri khasan Kota Semarang ya. Kalau kemudian DPRD-nya itu memiliki karakter yang beda, jadi karakter yang seharusnya dalam undang-undang itu ketika menjadi calon anggota dewan, mereka kampanye habis-habisan kepada masyarakat. Sebentar, tadi dikatakan beda gitu ya. Beda ini dalam artian beda yang menuju ke positif atau beda yang gimana nih Pak? Saya tunjukkan terakhir, sabar ya. jadi gini, ketika kemudian menjadi calon itu pasti habis-habisan, mendekati konstituen dan lain sebagainya. Tapi beberapa hal yang kemudian tidak sesuai dengan amanat konstitusi yang memang kelemahan kita di undang-undang pemilu itu. Undang-undang pemilu dengan undang-undang lembaga legislatif itu harusnya menyatu jadi satu. Jangan dipisah-pisah. Karena setelah mereka menjadi pemilu, tetap mereka menjadi bagian daripada konstituen mereka yang mereka deketi. Kelemahan undang-undang kita, undang-undang MD3 dengan undang-undang pemilu itu displit, dipisah. Itu kalau kemudian dalam karakteristik hukum kita itu kita mengakomodir civil law system Belanda, hukum harus tertulis, maka harus dikompilasikan, digabungkan menjadi satu. Nah, tapi meskipun undang-undang kita itu seperti itu, karakteristik Dewan Kota Semarang ini tidak lupa sama konstituennya. Meskipun mereka dulu-dulu meminta suara dan lain sebagainya, setelah kemudian menjadi dewan, tetap kemudian meminta aspirasi. Pendapatnya, masukannya, gagasannya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kolaborasi seperti ini yang tadi saya katakan ini nilai positifnya. Nah, fungsi daripada lembaga legislatif itu kan ada 3. Yang pertama kaitannya soal pengawasan, yang kedua penganggaran, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan pembentukan regulasi. Nah, 3 hal ini kemudian ini harus kemudian up to date terus-menerus. Kepada masyarakat aspirasinya. Karena apa? Contohnya bidang penganggaran. Penganggaran boleh dikatakan penganggaran itu kan 1 tahun sekali tok gitu kan. Pembahasannya sekali seperti itu. Enggak. Dalam proses penganggaran itu yang paling penting itu bukan ketika ditetapkan anggaran itu dimintai masukan dari masyarakat, ketika dilaksanakan itu malah tambah penting seperti itu. Justru itu bisa melihat secara langsung ke masyarakat seperti apa ya serapannya. Maka yang tadi saya sampaikan, ketika Dewan Kota Semarang ini sangat terbuka periode-periode seperti ini, saat ini kemarin itu, apalagi kita tahu sendiri penanganan COVID itu tidak mudah. Kota yang jumlah penduduknya besar dengan penanganan COVID yang kemudian masih belum punya persiapan kita, itu kemudian kalau tidak didukung oleh lembaga legislatif, saya yakin, hakul yakin tidak bisa jalan. Maka kemudian fungsi-fungsi yang tadi saya katakan 3 hal itu kemudian dikolaborasikan. Dan itu terbukti dan berjalan. Kalau kemudian tidak ada buktinya seperti itu, mungkin penanganan COVID berantakan Kota Semarang. Tapi faktanya kemudian jalan. Regulasi, kebijakan dan lain-lain sebagainya, penanganan, pendekatan seperti itu juga jalan semua. Jadi kita membayangkan angka percepatan penyebaran COVID itu akan lebih cepat Kota Semarang dibandingkan dengan kota yang penduduknya jumlahnya kecil. Fakta itu menunjukkan bahwa proses kewenangan dewan itu cepat juga. Ketika kemudian ada masalah di masyarakat, dewan pasti akan kemudian menginformasikan kepada dinas kesehatan. Nah, kolaborasi ini yang kemudian saya pikir ini perlu dilanjutkan, dan salah satu esensi yang kemudian terpenting juga bagaimana ke depannya pola ini juga didukung dengan berbagai aspek dukungan. Jadi lembaga legislatif sekarang itu kan tentunya ya, kita berbicara lembaga legislatif kan tidak berdiri sendiri. Ada tenaga ahli yang kemudian mendukung seperti itu, ada perangkat-perangkatnya dan lain sebagainya, ada kemudahan-kemudahannya. Itu tentunya menjadi penting untuk difasilitasi, karena kemudian tidak bisa dewan itu kemudian berjalan apa adanya. Kalau kemudian kita menuntut eksekutif itu berjalan dengan baik, dewannya sederhana saja.
Tapi eksekutif juga harus kemudian melihat masyarakat juga harus melihat bahwa legislatif ini harus powerful seperti itu, perangkat-perangkatnya, kekuatannya, anggarannya juga sama. Karena ini akan berimbas ya terhadap bagaimana kemudian aspirasi masyarakat itu dapat didapatkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Berarti kalau begitu bisa dikatakan bahwa sinergitas dari semua lini ini memang sampai dengan saat ini bukan hanya sekedar pada saat aspirasi diserap kemudian digedok, tapi sampai dengan selesai evaluasi pun juga masih harus terus dipantau gitu ya. Iya. Kalau tidak seperti itu saya pikir rakyat Kota Semarang nggak sejahtera. Banyak pilihan hidup, angka kelayakan hidup nggak mau di Kota Semarang, di kota lain seperti itu. Faktanya Kota Semarang juga naik terus seperti itu kan faktanya. Nah ini menunjukkan bahwa kemudian peranan legislatif yang ada itu kemudian menjadi sangat penting. Dan ini kita tunggu nanti 2024 setelah bulan Agustus ini mampu tidak mempertahankannya. Saya pikir dengan pola yang ada seperti ini itu saya pikir lebih mampu. Dan kita tetap akan mendorong terus bagaimana kegiatan hari ini untuk diskusi. Oke, salah satu PR yang tadi disampaikan juga oleh Bu Dwi adalah terkait dengan banjir. Nah, kalau dari legislatif itu melihat PR yang paling susah untuk saat ini dan ini masih untuk titipan nanti ke depan. Apa Pak? Ya, mungkin tadi disampaikan Bu Dwi terkait penanganan banjir ya. Memang banjir di Semarang ini kita di Kota Semarang tentunya tidak bisa mencakup semua, Mas. Karena mungkin kalau boleh kita ngomong, kita harus bekerja sama dengan pemerintah pusat. Gitu. Karena anggaran yang diperlukan untuk penanganan banjir di Semarang itu besar sekali. Kalau memang itu langsung diselesaikan, saya kira nggak bisa mencakup anggaran hanya di Kota Semarang. Itu memang kita harus bisa bekerja sama di provinsi dan di pusat ya anggaran. Contoh kemarin dari Menteri PUPR ya langsung memberikan bantuan, langsung tinjau lapangan gitu, karena memang keterbatasan di Kota Semarang untuk penanganan banjir ini yang memerlukan anggaran yang cukup besar, Mas. Jadi perlu komunikasi dengan baik provinsi dan pusat gitu. Tapi yang pasti ini butuh waktu, bukan hanya kita seperti kita lapar kemudian makan kenyang selesai begitu saja. Penanganan ini butuh waktu dan juga butuh pengawasan dari semua pihak termasuk Anda sebagai civil society. Masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita di Dialog Interaktif bersama DPRD Kota Semarang, tantangan dan harapan DPRD Kota Semarang 2024-2029. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Dialog Interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Topik kita hari ini adalah tantangan dan harapan DPRD Kota Semarang 2024. Masih bersama dengan kami, saat ini ada 3 narasumber, Bapak Wahyu Winarto, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang. Kemudian juga ada Bapak Muhammad Junaidi, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Dan juga ada Ibu Dwi Hastuti, Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekda Kota Semarang. Bersama saya Imsyak, ini adalah segmen terakhir ya, dan juga tentu dari tadi kita melihat ada optimisme. Ini bukan hanya secercah cahaya saja, tapi kita melihat bahwa Kota Semarang semakin ke sini ini semakin banyak dilirik, bukan hanya sekedar masyarakat yang ingin mengadu nasib ke Kota Semarang saja, tapi juga lebih dari itu. Investasi-investasi yang masuk ke Kota Semarang ini semakin banyak begitu ya Pak ya. Nah, harapannya untuk Kota Semarang ke depan dari legislatif seperti apa Pak Lilu? Iya, dalam sisi ini kita harus selalu optimis. Artinya terkait investasi semualah, pemerintahan itu kita optimis lah. Kalau kita dari awal nggak optimis, nanti malah kita nggak bisa membangun Kota Semarang dengan baik. Tentunya dalam hal investasi, perkembangan Kota Semarang itu tidak lepas dari kondusivitas dari Kota Semarang sendiri, baik dari segi keamanan, politik ya, itu harus kita jaga betul. Jadi saya melihat di Kota Semarang ini kan masyarakatnya
beda ya, artinya dengan kota-kota lain. Dia sudah sangat pinter, sangat bisa melihat ini akan menjadi masalah atau enggak, itu sudah pinter lah gitu. Artinya sudah cerdas sekali. Kita melihat beberapa agenda politik yang ada di Semarang, baik Pilpres, Pilwakot, kita sudah beberapa kali melaksanakan, terbukti dengan berjalan dengan baik, kondusif itu kita bisa melihat dari sisi politik, dengan agenda politiknya enggak ada masalah yang terlalu menonjol. Itu saya kira juga mempengaruhi dari kegiatan masyarakat pemerintahan di Kota Semarang, baik pembangunan, investasi, itu juga pasti dilirik oleh investor yang dari luar. Saya kira itu, Mas. Oke, Bu Dwi, kita melihat langkah-langkah yang diambil dan juga kebijakan-kebijakan yang ada begitu ya. Apakah sejauh ini sudah berjalan dengan baik dan juga lancar, harmonis untuk kemajuan masyarakat dan juga apa yang ada di Kota Semarang? Saya rasa sudah ya. Jadi berkat kerjasama yang baik juga dengan DPRD yang mengakomodir aspirasi dari masyarakat sehingga bisa mewujudkan Semarang yang semakin hebat. Dan ini terbukti dengan banyaknya tadi yang sudah saya sampaikan, prestasi dan penghargaan yang diterima oleh Ibu Wali Kota, masalah stunting yang sudah 0 stunting itu di tingkat nasional juga, dan lain sebagainya. Itu saya rasa itu sebagai suatu bukti nyata bahwa dari masa ke masa Semarang itu memang semakin hebat, semakin baik gitu. Oke. Ya. Sebagai kepanjangan tangan dari rakyat, DPRD ini kan memiliki peran yang strategis begitu, dan peran strategis apa yang perlu ditingkatkan dan ini masih menjadi catatan untuk kebaikan bersama. Kalau dari Pak Junaidi bagaimana melihat ini? Ya, jadi memang kalau kita lihat contohnya masalah itu tidak akan selesai ya. Semuanya pasti akan ada yang baru. Selagi kita hidup selalu ada masalah ya. Pasti ada. Kecuali kemudian sudah tidak ada lagi. Contohnya kan tadi sudah dijawab oleh Pak Lilo ya, kaitannya soal banjir. Banjir itu kan kalau kita cuk-cukan ya, memang lagunya ada Semarang kali ini banjir. Oke, berarti kita melihat ke belakang ini harus dirubah. Tidak harus diubah. Mungkin Bu Dwi ini nanti bikin lagu tandingan seperti itu ya Bu Dwi. Semarang kali ini enggak banjir seperti itu ya. Lagu itu tetap aja seperti itu kan. Yang lagu yang lain juga. Tapi prinsipnya memang dengan posisi yang kemudian dekat dengan laut, kemudian kebijakan yang harus konsisten, itu kemudian akan menjadi salah satu pintu masuk kita bisa menyelesaikan masalah-masalah. Karena kalau tadi yang saya sampaikan, kebijakan regulasi itu sudah ada semua lengkap. Contohnya seperti itu. Ya, bahkan kalau kemudian yang terakhir itu saya ingat kemudian ketika rekan-rekan dari Pak Lilo, mungkin ada arahan Pak Lilo juga, itu perda jaminan halal barangkali. Sampai hal yang detail seperti itu yang kemudian bukan untuk kepentingan kelompok tertentu tapi semua itu kemudian dibuat. Dan yang paling penting kemudian setelah itu regulasi dibuat adalah bagaimana konsisten untuk penerapannya. Ya, ini butuh daya dukung masyarakat. Jadi saya ibaratkan kalau dua komposisi ini ya, eksekutif sama legislatif itu konsisten seperti itu. Ya bagaimana masyarakat itu mendukungnya. Karena setiap kebijakan publik itu ketika dibuat itu pasti ada kata-kata partisipasi masyarakat. Nah, itu yang jarang-jarang masyarakat kadang-kadang suka mengabaikan tentang itu, ada tanda bintangnya ya. Iya. Hanya menuntut ke legislatif dan juga eksekutif saja. Jadi bukan kemudian ada legislatif biar jalan otomatis seperti itu, eksekutif juga jalan otomatis seperti itu, nggak bisa demikian. Keterlibatan masyarakat itu kalau kemudian kedaulatan ini di tangan rakyat, maka kemudian esensi dasar dari pokok kebijakan itu kemudian tetap dipermainkan, kemudian dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Maka kalau kemudian sistem dewan yang sifatnya terbuka, contohnya Kota Semarang sekarang, mau cari apa, mau cari Pak Lilo ya, bisa ketemu seperti itu, gampang seperti itu. Itu indikator bahwa kemudian masyarakat diberikan ruang dan porsi untuk menyampaikan aspirasinya. Apalagi kalau kemudian hal-hal tertentu, contohnya banjir itu. Banjir itu kan nggak bisa kemudian sekaligus langsung kemudian ditangani dengan pendekatan sarana prasarana pemerintah yang ada. Saya pikir
dukungan daripada masyarakat seperti itu, istilahnya kalau dulu ada istilah kebijakan Joko Tonggo seperti itu, tapi tonggonya jangan dipilih-pilih ya, semua tonggonya gitu kan. Yang dijogo yang dipilih Pak masalahnya. Ya, artinya kalau kemudian bisa dilakukan secara konsisten, ini disebut dengan istilahnya partisipasi masyarakat. Titik lemah yang kemudian tadi ditanyakan bahwa apakah kemudian ada titik lemahnya? Titik lemahnya cuma satu, apabila tidak mendapatkan dukungan daripada masyarakat. Baik, itu yang masih menjadi PR kita bersama ya, dukungan dari masyarakat. Tanda bintangnya memang kecil banget di bawah, tapi itu memang harus, itu justru menjadi satu poin plus kekuatan kita gitu ya. Oke, Pak Lilo, kekuatan masyarakat bagaimana Pak? Untuk menggerakkan itu Pak. Iya, tentunya saya partisipasi masyarakat itu kita butuhkan. Kita pemerintah, Dewan itu tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa partisipasi dari masyarakat, dan ini memang kita butuhkan sekali. Makanya kita yang dari di Dewan di Kota Semarang ini selalu turun ke bawah. Gitu. Anggota Dewan yang tidak turun ke bawah itu akan diberi sanksi oleh masyarakat, itu tidak akan kepilih lagi. Gitu. Nah itu kan saya yakin kita yang jadi anggota DPRD ini selain turun ke bawah juga memang benar-benar melaksanakan tugasnya, juga mengawal aspirasinya. Karena sekali lagi terbukti kemarin pemilu 2024 kemarin itu, kalau masyarakat anggota Dewan nggak turun dan tidak mengawal program pemerintah dengan baik ke masyarakat, itu akan mendapat sanksi ya. Terbukti kita 18 kalau nggak salah, 17 kalau nggak salah 17 orang yang tidak jadi lagi gitu. Jadi ini satu indikasi lah gitu. Ini sudah terbukti, dan juga memang kita bisa melihat sekali lagi bahwa di Kota Semarang kita bisa melihat dan juga belajar bersama bagaimana demokrasi yang ada di Kota Semarang ini bukan hanya sekedar tontonan saja, tapi juga bisa menjadi tuntunan Anda yang bisa memilih dan juga memilah yang mana pilihan yang memang sesuai begitu ya untuk kemajuan Kota Semarang. Kita sudah sampai di penghujung dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Saatnya untuk kita mendengarkan conclusion, dan yang pasti kuncinya satu, turba ya Pak ya. Turun ke bawah itu penting untuk legislatif, eksekutif juga bisa mendengarkan secara langsung, masyarakat juga bisa menyuarakan dengan lantang apa yang menjadi aspirasi dan juga yang menjadi kepentingan bersama untuk kemajuan Kota Semarang. Baik, Ibu Dwi Hastuti, silahkan bisa memberikan konklusinya untuk hari ini Bu. Iya, jadi dari pertemuan hari ini, harapan kami dari pemerintah Kota Semarang untuk mewujudkan Semarang semakin hebat, pastinya tetap ada sinergisitas yang bagus, hubungan yang harmonis dengan Dewan. Hubungan harmonis antara eksekutif dan juga legislatif. Dari Pak Junedi? Ya, jadi kita membentuk negara itu membentuk suatu bentuk sistem ya. Sistem ketatanegaraan kita ada eksekutif, legislatif, yudikatif yang dikenal dengan istilahnya teori trias politika. Dulunya gurunya namanya John Locke, kemudian muridnya Baron Montesquieu seperti itu. Di dalam satu sistem memang kemudian kedaulatan itu yang kemudian dibentuk di Indonesia itu, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Tapi rakyat semuanya kan tidak bisa kemudian mengaspirasikan sendiri masing-masing. Karena kepentingan masyarakat, pikiran-pikiran kita masyarakat itu beda-beda. Maka dibentuklah namanya lembaga legislatif dan lembaga eksekutif untuk mewakili penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dalam proses seperti ini maka dibutuhkan adanya peranan penting daripada masyarakat itu. Masyarakat sebagai objek terpenting daripada bagaimana kesejahteraan itu diwujudkan, maka sistemnya adalah welfare state, negara kesejahteraan, dan masyarakat itu juga menjadi pelaku utama bagaimana mendorong lembaga legislatif itu berfungsi dengan baik dan mendorong juga lembaga eksekutif menjalankan kewenangannya dengan baik. Nah, porsi ini tentunya saya pikir kemudian kita
butuh yang namanya kerja kolektif atau bersama-sama. Dengan adanya kerja bersama-sama, bukan hanya lembaga legislatif yang sudah terbentuk, tapi eksekutif yang menjalankannya, tapi masyarakat itu juga kemudian memberikan aspirasinya dalam proses sistem yang kemudian kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya pikir Kota Semarang akan lebih maju dan kuat. Oke, take action, ambil peran karena memang Anda adalah pemeran utamanya ya. Pak Lilu, silahkan Pak. Ya kita inilah berharap partisipasi semua, kerjasama tim, kerjasama dari Dewan dan pemerintah, terutama masyarakat itu kita jaga dengan baik supaya pembangunan di Kota Semarang menjadi lebih baik lagi. Kerjasama, kolaborasi, karena tidak ada yang tidak mungkin untuk kita bisa jalankan selain kita bergandengan tangan untuk berkolaborasi, membuat hidup bersama, kita akan lebih mudah dijalani dan untuk mencapai tujuan bersama. Demikian dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang mengenai tantangan dan harapan DPRD Kota Semarang 2024-2029. Terima kasih narasumber yang sudah hadir di sini dan juga membahas tentang topik ini. Bapak Wahyu Winarto, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang. Terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian juga Bapak Muhammad Junaidi, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Terima kasih. Dan juga ada Ibu Dwi Hastuti, Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Sekda Kota Semarang. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda, pemirsa Simpang 5 TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Serta lokasi untuk diskusi kita hari ini ada di Apik Hotel Simpang 5 Semarang. Saya Imsyak, sampai bertemu lagi dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang next episode.